Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai cara mudah menghafal aksara Jawa. Nah, ini penting sekali buat adik-adik yang mungkin masih duduk di bangku SD, SMP, ataupun SMA. Pasti kalian mendapat pelajaran bahasa Jawa yaitu menulis aksara Jawa. Nah, ini sangat cocok sekali buat kalian. Oleh karena jangan skip video aku, tonton terus video aku dari awal hingga akhir agar kalian paham apa yang sudah aku sampaikan. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Ratna Dewi Prastyawati. Dan jika menurut kalian channel aku ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Karena itu sangat penting sekali buat aku, dan agar aku lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Oke, langsung saja kita mulai pelajarannya. Oke, langsung saja sebelum aku membahas mengenai pengelompokan aksara Jawa, di sini aku akan menjelaskan dulu bahwa jenis dari aksara Jawa ini totalnya ada 20. Nah, seperti ini. 20 itu apa saja? Yaitu ada ho, no, co, ro, ko, doto, sawala, podo, joyonyo, mogo, botongo. Nah, ini kan masih campur seperti ini, pasti kalian bingung bagaimana sih cara yang mudah untuk menghafal jenis 20 aksara ini. Nah, di sini sudah aku kelompokkan. Yaitu yang pertama, kelompok aksara meh podo yang artinya kelompok aksara yang hampir sama penulisannya. Contohnya seperti ho. Ho ini penulisannya hampir sama dengan lo. Bedanya kalau ho ini ibaratnya ada dua kursi ini berada di belakang, sedangkan lo ini berada di depan. Lah, menurut saya, ho dan to ini juga penulisannya juga hampir sama. Bedanya kalau to, ini ibaratnya kursi, depan itu kayak bengkong ya, kayak bengkong seperti itu. Nah, lanjut. Po dan yo, ini juga penulisannya hampir sama. Kalau po, itu ibaratkan gelombang itu ada dua gelombang. Kalau yo itu ditambah satu gelombang, jadinya ada tiga gelombang. Nah, ini kan penulisannya juga hampir sama. Terus ro dan go ini juga penulisannya hampir sama, tinggal ditambahkan satu kaki yang ada di bawahnya seperti ini ya. Terus penulisan no dan penulisan ko ini juga hampir sama, bedanya kalau no itu ada lingkaran kecil yang ada di tengah seperti ini, sedangkan ko itu juga ada lingkaran tengah yang ada di tengah ini, tapi ditambah satu kaki yang ada di belakang seperti ini. Tapi penulisannya tidak jauh berbeda. Terus kalau so dan do itu penulisannya juga hampir sama. Kalau so itu lingkaran kecilnya berada di depan, kalau do itu lingkaran kecilnya berada di belakang. Nah, biasanya malah adik-adik itu tidak bisa membedakan atau kadang salah penulisan di no dan do. Contohnya ini seperti ini. Kalau eno itu penulisannya lingkaran kecilnya itu ditarik dari tengah, sedangkan do itu penulisan lingkaran kecilnya itu dari bawah. Nah, bisa dipahami ya. Oke, langsung yang kedua yaitu kelompok aksara sing duweni cucuk. Maksudnya lincip seperti ini, seperti cucuk ayam kayak gitu ya. Nah, ini ada tiga, yaitu ada wo, co, dan do. Ini yang memiliki cucuk. Nah, yang ketiga itu ada kelompok aksara sing duweni payung, maksudnya yang memiliki payung seperti contoh berikut. Nah, di sini ada 4, yaitu ada ngo, to, bo, nyo. Ngo ini juga memiliki payung. Nah, ngo ini sama to ini hampir sama, bedanya kalau to ini mempunyai huruf seperti e yang ada di bawah. Bo dan nyo ini juga sama penulisannya, bedanya kalau nyo itu ditambah satu kaki yang ada di belakang. Nah, seperti ini. Nah, dari semua aksara ini yang penulisannya dan modelnya tidak sama dari aksara-aksara yang lain, itu ada dua, yaitu ada jo dan ada mo. Nah, seperti itu. Jadi, kalian harus bisa membedakan ada kelompok-kelompok
Yang pertama yaitu penulisan hampir sama, mempunyai cucuk dan juga mempunyai payung, dan ada juga aksara yang tidak sama dengan jenis-jenis yang lainnya. Nah, itu tadi cara menghafal aksara Jawa dengan mudah. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Yang penting tetap semangat, jangan lupa belajar, dan terus mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.